Sementara Dohee yang masih kesal dengan perkataan Guwon saat di mobil bersama sekretarisnya lalu menerangkan jika dirinya saat ini sedang berada di peperangan perebutan hak waris perusahaan Nyonya Ju bernama Mirai Group. Kita pun lalu diperlihatkan dengan anak-anak, menantu serta cucu dari Nyonya Ju dan anaknya pun masing-masing mengelola cabang perusahaan Mirai Group. Tetapi Nyonya Ju seolah biasa saja kepada anak-anak, serta cucu dan keponakannya, dan malah terlihat begitu menyayangi Dohee, walaupun Nyonya Ju bersikap sok jual mahal kepada Dohee. Setelah itu kemudian Dohee mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengatakan jika orang tersebut memiliki sebuah informasi penting yang jika Dohee mengetahui informasi itu, maka Dohee akan langsung diangkat menjadi komisaris utama Mirai Group. Dohee yang seolah tak percaya malah mengabaikan orang tersebut karena kini dirinya mendapatkan kabar jika Nyonya Ju sedang kritis. Kemudian Dohee pun langsung masuk ke ruangan Nyonya Ju dan langsung menangis serta memohon agar Nyonya Ju cepat sembuh. Akan tetapi ternyata Nyonya Ju sehat dan baik-baik saja dan hanya ngeprank Dohee karena hari ini hari ulang tahun Dohee. Dari pembicaraan Dohee dan Nyonya Ju, walaupun mereka sekilas selalu bertengkar, tetapi bisa dilihat jika Nyonya Ju begitu menyayangi Dohee. Itu bisa dilihat ketika dulu Dohee baru masuk kuliah, Nyonya Ju datang ke kampus Dohee menggunakan mobil limousine, serta memutuskan pacar Dohee karena wajah pacar Dohee sangatlah aneh. 걔는 관상이 영 아니었어. 뭔지는 알지? 문화상품권이 뭐야? Hingga tak lama sekretaris Dohee mengatakan jika pasangan kencan buta yang tadi Dohee temui ternyata salah orang, membuat Dohee merasa malu karena terlihat sotoh di hadapan Guwon. Sedangkan Guwon sebagai iblis dalam penyamarannya sebagai manusia, dirinya mengelola yayasan kebudayaan tradisional yang selalu dibantu dua bawahannya yaitu Gayong yang memiliki keinginan menjadi kekasih Guwon, serta satu orang lagi si Melayan yang membuat kontrak dengan Gewon bernama Bagyo. Scan lalu berpindah kepada si pria yang mencoba memberikan informasi kepada Dohee, di mana ketika dirinya sedang di toilet, dirinya tiba-tiba diserang oleh seseorang yang membuatnya langsung meninggal. Scan kembali kepada Dohee yang dirinya sedang berada di sebuah pantai untuk mengenang ibu dan ayahnya tanpa didampingi sekretarisnya dan mengingat kembali kenangan indah yang ia lalui bersama ibu dan ayahnya dahulu. Dan ketika Dohee akan pulang, Dohee pun memesan supir online untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi ketika di tengah jalan Dohee merasa ada sesuatu yang aneh dengan supir tersebut, yang ternyata supir tersebut adalah si psikopat yang telah membantai si pria yang akan memberikan informasi kepada Dohee dan sekarang tengah mengincar Dohee. Dohee yang memiliki kepintaran berhasil mengelabui psikopat itu dan langsung kabur dari sana. Sementara di tempat lain Guwon yang sedang berada di sebuah gedung tinggi, lalu dirinya menyadari mendapatkan mangsa empuk baru. Ketika merasakan ada seseorang yang sedang ketakutan, di mana menurut Guwon, jika orang sedang ketakutan, maka orang tersebut mau membuat kontrak dengan Guwon. Dan orang tersebut tak lain adalah Dohee. Hingga tak lama kita pun mengerti Scan di awal saat Dohee sedang berlari di tengah kabut karena dikejar psikopat dan didatangi oleh Guwon. Melihat Guwon tiba-tiba ada di hadapannya, Dohee awalnya berpikir jika Guwon adalah komplotan si psikopat yang sedang mengincarnya, tetapi karena tak ada pilihan lain, Dohee pun mempercayakan instingnya agar bisa ditolong oleh Guwon. Di mana tentu saja Gewon yang notabene adalah iblis menyodorkan sebuah perjanjian atau kontrak dengan Dohee. Jika ingin diselamatkan olehnya, Dohee yang tidak punya pilihan lain langsung mengiyakan kontrak yang ditawarkan Guwon. Di mana ketika Guwon sedang menghadapi pria psikopat, Dohee kemudian berlari untuk bersembunyi. Di mana tak lama Guwon mendekat sambil menjulurkan tangannya, tanda telah melakukan kontrak dengan Dohee. Yang mana tanpa Guwon sadari tanda salib yang ada di tangannya tiba-tiba menyala. Hingga tiba-tiba si pria psikopat masih selamat dan berusaha mencelakai Dohee dengan menabrakkan mobilnya. Guwon yang melihat itu berusaha menggunakan kekuatannya, akan tetapi untuk pertama kalinya kekuatan Guwon tidak keluar, membuat Guwon dengan terpaksa harus melompat bersama Dohee, yang mana saat di alam air tanda salib di tangannya malah berpindah ke tangan Dohee. Bahkan kini Jehur yang notabene adalah seorang iblis malah terlihat tak
Sadarkan diri sementara Do-hee masih bisa berusaha keluar dari dalam air. Tetapi melihat Ji-won, Do-hee malah kembali untuk menyelamatkan Guwon. Namun hal tersebut malah membuatnya dan Guwon tenggelam di dalam air. 이 남자를 버려야. 구원. Akan tetapi pada keesokan harinya ternyata Do-hee masih selamat dan tersadar sudah berada di pinggir pantai. Dan melihat Guwon yang sedang berdiri dari Tade, Guwon yang melihat tanda salibnya yang berada di tangan Do-hee. Kemudian bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Serta siapakah Do-hee sebenarnya.